Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlan Hakiki dengan NIM 22415011. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan program yang saya buat, di mana program ini berisi function, perulangan while, for, dan do while. Video ini merupakan tugas ketiga dalam mata kuliah pemrograman lanjut. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita mulai. Pertama, saya menulis import java.util.scanner. Nah, fungsinya untuk mengimpor kelas scanner dari Java util. Scanner ini adalah kelas bawaan pada Java yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Biasanya itu berupa keyboard, yaitu dari system.in. Nah, pada baris ketiga ini saya menulis lagi public class SimpleMath2 sebagai lapisan terluar. Sebagai lapisan terluar dari program saya, artinya ini adalah judul dari program yang saya buat, dan nama dari SimpleMath2 ini harus sama dengan nama filenya. Nah, di sini nama file saya SimpleMath2. Nama file saya SimpleMath2, maka di sini juga kita tulis SimpleMath2. Selanjutnya di dalamnya saya membuat beberapa function untuk operasi matematikanya. Nah, public static integer tambah ini adalah function static yang saya namai dengan tambah yang bernilai integer dengan parameter angka 1 dan angka 2. Nah, angka 1 dan angka 2 ini juga bernilai integer yang akan di return, di mana angka 1 akan ditambah dengan angka 2 atau dijumlahkan. Nah, selanjutnya di sini ada function kurang, function kali, dan bagi. Nah, ini kurang lebih sama seperti di atas, cuma yang membedakan hanya penamaannya. Di sini kurang, ini kali, ini bagi, dan bentuk operasinya saja. Ini kurang, ini kali, ini bagi. Lalu di sini saya membuat function static lagi yang saya namai dengan getInputInteger dengan parameter object scanner dan variabel string yang kita namakan dengan prompt. Ini tipe variabelnya, ini nama variabelnya, prompt. Nah, di dalamnya saya menggunakan perulangan while dengan kondisi true. Di sini saya menginisialisasikan true. Nah, pada blok ini kita mencetak string untuk berkomunikasi dengan user tanpa pindah baris. Artinya di sini kita akan berkomunikasi dengan user menggunakan string, lalu user bisa memasukkan sebuah input berupa keyboard di samping dari stringnya atau di ujung dari kalimatnya. Nah, catch ini untuk menangani error atau exception yang terjadi dalam blok try. Nah, yang di dalam kurung ini number format exception itu artinya selain dari bilangan bulat, maka dia akan menampilkan ini pesan error yang berisi masukkan angka yang sesuai. Nah, selanjutnya di sini saya menulis public static void main string args ini untuk sebagai gerbang dari jalannya program. Ini kalau di Python kurang lebih sama dengan if main, yang if main sama dengan if name sama dengan main.
Nah, lalu di sini di dalamnya saya memanggil saya memanggil objek scanner yang saya namakan dengan scanner, yang di dalamnya ini adalah sintaks untuk membaca input dari keyboard. Lanjut, di sini saya menulis sebuah pesan atau judul program matematika sederhana. Lalu di sini saya menggunakan perulangan while untuk menunggu user siap. Sebelum itu saya membuat sebuah kalimat lagi, kencangkan sabuk pengaman sebelum kita mulai. Nah, di sini saya menginisialisasikan variabel siap dengan nilai integer 0. Nah, lalu saya membuat perulangan while lagi, while siap tidak sama dengan 1. Maka siap akan ini adalah sintaks yang kita buat di atas. Inilah sebuah function yang di atas ini untuk meminta input dari user, dimana stringnya ini promnya isinya ketik 1 jika sudah siap. Di sini kita lihat agak lag. Sini terminalnya masih berusaha dijalankan. Kita tunggu sampai selesai. Nah, di sini terminalnya sudah keluar. Nah, di sini kita menggunakan perulangan while. Nah, siap ini untuk menampung input dari user, dimana jika kita tidak menulis angka 1, maka dia akan menampilkan ketik ayo cepat kita tunggu. Nah, ketika kita masukkan 1, maka dia akan melompat pada bagian ini. Mari kita mulai. Kita coba, kita masukkan contoh 0 dulu. Nah, dia akan mengulang karena kita menggunakan perulangan while. Nah, dia akan mengulang ayo cepat kita tunggu, lalu dia akan menulis kembali ketik 1 jika sudah siap. Nah, sini kita ketik 1. Nah, di sini tampil mari kita mulai. Lalu selanjutnya ini sebentar kita bahas. Di sini saya membuat lagi sebuah variabel yang saya beri nilai true yang bertipe boolean. Nah, do ini adalah sebuah perulangan juga. Di sini saya menggunakan do while. Nah, ini while, ini do. Nah, do while ini perulangan yang kita gunakan untuk menjalankan program minimal 1 kali. Selama kondisinya true, dia akan terus berjalan. Di sini saya membuat tampilan menu. Di sini saya membuat sebuah array string. Kita perkecil dulu. Ya. Ini saya membuat sebuah variabel menu items yang tipenya itu array string, yang isinya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan yang kelima keluar. Ini sebagai menu untuk tampilan yang akan dipilih oleh user. Lalu saya menggunakan perulangan for. Di sini saya menggunakan perulangan for string item. Titik 2 menu items ini kalau di Python kurang lebih for items in menu items. Lalu dia akan mencetak ini. Dia akan mencetak seperti ini. Bukan mencetak per baris, tapi dia akan mengulang mulai dari array pertama indeks ke 0. Indeks ke 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3 dan selanjutnya. Dia akan ditulis per baris.
Ya, lalu di sini saya menulis variabel input user yang tipenya integer. Nah, di sini saya memanggil lagi function get input integer untuk meminta input dari user. Nah, di sini saya berkomunikasi dengan user untuk memilih operasi matematika. Nah, ini tampilannya. Nah, di sini saya membuat perkondisiannya untuk mengeksekusi dari pilihan user tadi. Nah, perkondisian yang pertama, if input user sama dengan 1, artinya jika user memilih angka 1, maka dia akan menjalankan blok kode program yang ada di dalam if ini. Nah, di sini pada baris ini kita akan meminta angka pertama, atau kita meminta input dari user yang kita tampung dengan variabel angka 1. Nah, ini akan menjadi angka 1 untuk operasinya. Lalu di sini kita minta input kedua yang kita namakan dengan variabel angka 2. Nah, selanjutnya di sini kita untuk menampung hasil penjumlahan ini dari angka 1 dan angka 2, kita memanggil kembali function yang di atas yang kita namakan dengan tambah. Sebelum itu kita membuat dulu variabel baru untuk menampung. Nah, kita memanggil kembali function tambah dengan parameternya juga, parameter angka 1 dan angka 2. Karena di sini kita memanggil angka tambah. Nah, ini tambah yang dimana isinya dia akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Maka di sini kita tampilkan hasil penjumlahan dari angka 1 ditambah dengan angka 2 sama dengan hasil tambah. Nah, kita coba sini, kita coba masukkan 1. Nah, kita diminta masukkan angka pertama, kita tulis 20, 23 coba, angka kedua 30. Nah, dia akan ditambahkan hasil penjumlahan 23 tambah 30 sama dengan 53. Betul ya? Nah, selanjutnya perkondisian yang kedua, else if input user sama dengan 2. Artinya jika user memilih 2, maka yang dijalankan adalah blok yang ada di dalam else if ini. Sama, kita meminta input angka pertama dan angka kedua, lalu di sini untuk hasil pengurangannya kita membuat sebuah variabel hasil kurang yang isinya kita memanggil function kurang tadi dengan parameter angka 1 dan angka 2. Nah, kita coba dulu. Coba kita ulang. Nah, di sini kita coba ketik 1, kita coba yang kedua. Nah, di sini kita diminta memasukkan angka pertama. Kita coba ulang. Nah, di sini kita diminta memasukkan angka pertama, coba 10 kita kurang dengan 5. 10 kurang 5 sama dengan 5, betul ya? Nah, else if lalu di sini ada else if input user sama dengan 3. Nah, artinya jika input user memilih 3, nah kurang lebih sama seperti yang di atas, kita akan menampung angka pertama di dalam angka 1, dalam variabel angka 1, angka kedua dalam angka kedua. Lalu kita menampung, kita membuat sebuah variabel hasil kali untuk menampung hasil perkalian dari kedua ini. Lalu di sini else if input user sama dengan 4, kurang lebih sama seperti yang di atas, cuma di sini menggunakan pembagian ya. Kita coba dulu. Coba kita ulang ya, biar cepat. Kita ketik 1. Nah, di sini kita pilih ke 4 ya. Kita perbesar dulu. Nah, angka pertama coba 10 dikali 10. Nah, 10 dibagi 10. Nah, 10 dibagi 10 itu 1. Ya, betul. Nah, lalu di sini saya membuat lagi perkondisian else if input user sama dengan 5. Artinya jika user memilih 5, di mana 5 di sini kita sebut dengan menu keluar.
Nah, kita coba ya. Nah, ketika kita memasukkan angka 5 ya, maka kondisi yang ada pada lanjut ini akan bernilai false ya. Maka ketika dia false, dia akan melompat ke bar selanjutnya. Artinya dia akan keluar dari perkondisian ini dan akan masuk ke sini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Dia akan melompat keluar ya. Nah, terakhir saya membuat perkondisian else. Artinya artinya ketika kita memasukkan selain daripada angka 1, 2, 3, 4, 5, maka dia akan mencetakkan kalimat ini. Oi bang, pilihannya cuma 1 sampai 5. Nah, kita coba, kita ulang dulu ya. Nah, sini kita ulang 1, coba yang 6. Nah, dia akan memunculkan tampilan kita ulang ya. Memang harus sabar memang ini. Kurang lebih seperti itulah, dia akan menampilkan tampilan ini. Nah, lanjut ke baris 89. Nah, ini kita menggunakan if lanjut, di dalamnya kita buat variabel pilihan itu sama dengan 0. Nah, di sini kita menggunakan perulangan do while lagi ya. Nah, di sini di dalam perulangan do while ini kita menulis sebuah variabel pilihan untuk menampung dari get input integer ini. Kita akan meminta input dari user lagi dengan tampilan lanjutkan, ketik 1 jika ya, ketik 0 jika tidak. Nah, jika user memilih jika user memilih bukan angka 1 atau 0, maka yang akan kita tampilkan itu pilihan hanya 1 atau 0. Nah, selanjutnya di sini kita buka perulangan while lagi. Nah, dia akan melompat setelah dia ketika perkondisiannya sesuai ya. Jika kita memilih angka 1, bukan begitu. Maksudnya di sini while pilihan tidak sama dengan 1 dan pilihan tidak sama dengan 0. Nah, di sini kita menulis lagi lanjut sama dengan pilihan sama dengan 1. Nah, artinya jika pilihan inti dari blok do while ini, kita akan memaksa user untuk mengetikkan angka 1 atau 0. Nah, selain daripada angka 1 dan 0, apabila dia memasukkan huruf spasi atau selain dari 1 dengan 0 ini, maka yang tampil hanya ini, pilihannya hanya 1 atau 0. Nah, ketika dia mengetikkan 1, maka dia akan mengulang ke atas. Dia akan keluar lagi kembali ke atas. Apabila kita menggunakan apabila user memilih 0, maka dia akan keluar ke sini, blok terakhir. Dia akan keluar dari kurung kurawal ini. Dia akan lanjut ke sini. While lanjut, maka dia akan menampilkan terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, setelah itu kita menulis lagi scanner close, artinya untuk mengakhiri penggunaan dari scanner ini. Kita akan menutup untuk penggunaan scanner untuk meminta input dari user. Ya, baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.